Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pagi ini kuliah saya berinisiatif untuk mengajukan, dan alhamdulillah teman-teman tidak ada jadwal kuliah ya kalau katanya Cindy tadi. Sehingga coba kita ajukan untuk yang hari ini. Kalau untuk yang seterusnya saya ngikut aja, teman-teman mau diajukan ini karena kebetulan saya juga tidak ada jam kuliah di pagi. Ini hari ini kenapa saya ajukan? Karena saya ada agenda rapat di jam 1, karena akhir-akhir ini rapat wae, tapi saya kepikiran teman-teman itu ya jangan sampai tugas terus tapi di kelas juga penting untuk ada pelaksanaannya gitu. Sehingga mohon maaf di beberapa waktu sebelumnya teman-teman saya bagikan modulnya dulu atau slide-nya dulu gitu nggih. Tapi kedepannya coba kita setup biar kuliah tetap berjalan dengan baik. Misalnya pun teman-teman praktik itu petunjuknya sudah jelas. Nah, dari hasil teman-teman membaca kemarin di membangun merek dengan video ini, selain pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman di grup WA itu, ada hal-hal lain nggak yang ingin kita diskusikan terkait video ini? Ada nggak? Mau bahas Vicky Naki nggak? Halo? Kalau dari saya sih Pak, Hmm. mungkin untuk memulainya. Karena kan kayak mencari memulai kita udah upload tapi kan Pak kalau nggak di apa ya, udah sebenarnya udah bikin video tapi tetap nggak ada yang nonton gitu kan, perlu subscriber penonton yang banyak gitu, Hmm. dan Hmm. masih ada pula video yang lebih unggul Hmm. gitu. Hmm. 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 Gitu, bagaimana cara memulainya gitu ya? Teman-teman yang lain apakah sependapat dengan Cindy? Betul, Pak. Cari ide. Oke. Walaupun belum belum kelihatan kompak gitu ya sekelas, betul Pak gitu ya. Oke. Tapi teman-teman kalau secara konsep konten marketing dan copywriting sudah cukup memahami belum secara konsepnya, teori praktisnya yang telah saya sampaikan sebelumnya? Konsep secara teori yang kemarin cukup paham sih Pak. Cukup paham. Teman-teman yang lain gimana? Sudah cukup paham belum? Paham, Pak. Paham Pak. Paham Pak, eksekusinya yang Masih apa, Pri? Pedot-pedot suaramu. masih belum paham. Karena kan ya kalau eksekusinya itu kan gimana ya Pak? Eh, Kalau misal subscribernya itu kan masih sedikit, jadi kemungkinan penontonnya itu juga masih sedikit. Jadi Hmm. kayaknya berpengaruh juga ya Pak. Oke, oke. Sebelum saya jawab ke YouTube, yang saya tanyakan tadi gini, Pri. Teman-teman, apa namanya? Ketika saya sudah menyampaikan terkait teori konsepnya konten marketing dan copywriting, itu kan slide-nya ada tersendiri. Terus kemudian saya coba contohkan beberapa. Terus kemudian teman-teman membuat konten marketing dan copywriting. Nah, kenapa ini saya tanyakan kembali? Karena yang berhasil sampai dengan hari ini, yang berhasil unggah list itu baru 8 orang kalau tidak salah ya Sin ya di grup WA kita. Sedangkan sebagian besar yang lain belum. Nah, itu kenapa saya tanyakan sehingga eh, kalau belum paham kan menurutku tanya aja gitu. Ayo didiskusikan. Kalau sudah paham, yang jadi pertanyaan selanjutnya kok belum diupdate kan gitu di situ. Karena nanti untuk rangkaian dalam satu semester ini gitu sampai akhir semester itu nanti teman-teman untuk ujian akhirnya bukan bukan mengerjakan soal ya teman-teman. Mengerjakan soal mungkin bagian dari komponen kecilnya, tetapi nanti final projectnya ini yang jadi komponen utama saya di dalam menilai proses pembelajarannya teman-teman, mulai dari pin lokasi mapsnya, terus kemudian websitenya, terus kemudian kalau terkait apa namanya
kedua website sama Maps-nya ini kemudian nanti hasilnya sampai sejauh mana, apakah sudah ada yang kontak apa belum, itu juga jadi nanti bagian dari progress report sampai akhir semester gitu. Makanya step by stepnya setiap di kelas saya kenapa terus untuk selalu mengulang di materi sebelumnya, sudah paham belum, kendalanya apa dan seterusnya. Begitu Mbak Apri dan teman-teman. Nah, terkait itu konten marketing dan copywriting ini teman-teman sudah cukup paham atau belum? Cukup, Pak. Cukup ya. Berarti yang saya tunggu itu adalah update listnya, nanti teman-teman segera diupdate nih, diupdate terus-menerus. Karena sebetulnya hari ini itu target saya itu, karena kemarin kita sudah membahas video, kemudian pertanyaannya Cindy tadi adalah kemudian bagaimana membangun kontennya biar bagus, dilihat orang itu mereka tertarik. Kemudian kalau untuk video subscribe-nya banyak, kalau untuk websitenya pengunjungnya bisa meningkat, untuk maps-nya biar bisa banyak yang melihat maps-nya. Itu kan kalau bagi teman-teman yang sudah terverifikasi maps-nya, pin lokasinya, itu kan sudah bisa melihat grafik orang yang direct visitnya berapa, kemudian orang melihat kontenmu dari gambar berapa, video berapa, dari promosi berapa banyak, itu kan bisa dilihat dari sana. Begitu. Tapi secara progres kalau yang pin lokasi map menurut saya sudah key performance indexnya, kalau target capaian saya udah oke banget nih anak-anak manajemen, keren-keren saya akuin. Cuman mungkin beberapa itu terkendala yang verifikasi ini, terutama yang wilayah atau daerahnya agak masuk ke dalam yang nggak dilewati Google Street View yang atau belum terdata di Google Street View. Nah, kalau yang untuk website ini saya melihatnya kayak kendalanya masih terlalu banyak gitu loh di teman-teman. Jadi hari ini itu saya ingin membahas tentang riset keyword. Kalau teman-teman kok secara konten udah paham, maka selanjutnya kita bicara riset keyword. Mau di sosial media, mau di mesin pencari, mau di YouTube atau platform lainnya pun, itu adalah dasarnya adalah kita riset kata kunci atau riset keyword. Nah, riset keyword ini bisa masuk ketika teman-teman sudah terbangun konten marketing dan copywriting yang sudah kira-kiranya cukup. Tapi untuk materi semester ini kalau sampai dengan video, praktek video, saya pikir kurang cukup. Tapi mungkin nanti yang jadi concern utama saya di website sama pin lokasi matchnya yang akan saya kontrol dari waktu ke waktu hingga nanti di akhir semester final project kalian bagus-bagus. Itu harapan saya. Dan harapan selanjutnya ya adalah teman-teman betul-betul berpraktik gitu. Karena dengan itu jadi ya, sampai akhir semester itu sudah jadi satu portofolio teman-teman yang bisa dimasukkan di dalam satu CV atau riwayat hidup atau kurikulum vitae yang nantinya digunakan untuk melamar pekerjaan. Opsi yang kedua adalah digunakan betul-betul jadi nanti digital aset teman-teman untuk betul-betul berwirausaha mandiri yang berbasiskan teknologi. Sampai di sini maksud dan tujuan saya bisa dipahami nggak teman-teman ya? Iya Pak, nanti portofolionya namanya apa nanti Pak? Iya. Skill dalam digital marketing gitu Pak? Iya dong Cindy. Masa ya anak manajemen saya ajar hal-hal yang receh kan nggak mungkin. Harus kompeten. Jadi nanti kalau ketika teman-teman di luar mau ambil sertifikasi BNSP terkait digital marketing, teman-teman sudah tahu banyak. Kalau mau ambil sertifikasinya, kalau tidak teman-teman sudah siap digital. Tinggal nanti handal digitalnya adalah mempraktikkannya dan evaluasi berkelanjutan. Nah, nanti kalau handal digital itu sudah kaitannya dengan kecerdasan bisnis. Kalau kecerdasan bisnis nanti teman-teman belajar bagaimana membaca data historis yang ada di websitenya, yang ada di pin lokasi mapsnya, itu kemudian untuk diambil satu keputusan strategis bisnisnya. Selama ini gue bisnis ini yang jalan sekian lama tapi kok pengunjungnya sedikit banget ya. Apa yang harus saya lakukan ini biar ini orang yang berkunjung lebih banyak sehingga potensi untuk terjadinya transaksi maupun database pelanggan tertarget, calon pelanggan tertargetnya meningkat. Karena dengan meningkatnya jumlah pengunjung ini, itu
sama dengan saya dapat keuntungan yang relatif lebih banyak. Gitu nanti kalau tahapan hal. Tapi kalau di materi technopreneurship di semester yang ini untuk technopreneurship, teman-teman saya pengen ya, tapi itu di diri sendiri kalau disepakati oleh teman-teman, saya senang sekali karena itu nanti bisa jadi portofolio. Jadi pin lokasi map sama website ini nanti bisa jadi satu portofolio teman-teman. Anak manajemen bisa bikin website, anak manajemen bisa mengelola digital asetnya. Oke, loud and clear ya di sini ya. Jadi bagi teman-teman yang websitenya atau landing page-nya atau content marketing dan copywriting-nya belum jadi, silahkan segera selesaikan, kemudian di list di WA grup kelas kita ya. Biar nanti saya di dalam kontrolnya melihat hasilnya, nanti evaluasi berkelanjutan kita bisa jalan. Sehingga jangan nunggu habis semester baru nanti teman-teman konsultasi dan lain-lainnya di luar itu. Karena kalau di kelas kan lebih asik kita melihat dan jadi pembelajaran teman-teman yang lain. Ketika kita bahas satu studi kasus kendala di salah satu kendalanya anggota kelas kita. Tapi di sini masing-masing teman-teman juga butuh komitmen. Tapi kalau saya melihat itu masih 9 ya, saya lihat belum satu frekuensi gitu ya teman-teman ya, belum satu frekuensi terhadap tujuan dari capaian pembelajaran di mata kuliah technopreneurship kita ini. Padahal ya itu sebetulnya buat balik ke teman-teman sendiri, karena itu nanti akan dimiliki oleh teman-teman. Beli domain sama hosting seharga 30.000 ya, atau bisa digunakan menjadi portofolio. Bagi yang memang itu sudah menjadi bisnisnya, tinggal dilanjutkan aja bisnisnya. Bisa didapat ya poinnya di sini ya. Nah, Cindy, Bisa Pak. Cindy sebagai ketua kelas harus membantu saya untuk kontrol, koordinasi sama menyemangati teman-teman. Ya, Cindy ya. Biar nanti apa yang kita rencanakan bersama, apa yang ingin kita hasilkan bareng-bareng ini bisa tercapai di akhir semester. Sehingga nanti teman-teman semester 8 ini apa yang dibuat di semester ini ya, insya Allah saya yakin bisa digunakan sebagai tugas akhir nantinya. Tinggal part-partnya aja yang disesuaikan. Karena ini kan yang jelas teman-teman bikin digital asset untuk bisnis. Kalau udah ngomong bisnis, nanti dari sisi manajemen sempalannya atau part-partnya atau bagian-bagiannya yang digunakan untuk tugas akhir kan banyak ragamnya. Udah jadi modal gitu ya. Tapi kembali lagi butuh komitmen dari teman-teman. Nah, Cindy sebagai ketua kelas bantu saya untuk kemudian menyemangati teman-teman, kemudian yang belum diingetin. Selain Cindy, teman-teman yang lain juga boleh kok. Dan saya kira juga wajib guys sama teman-teman saya akan saling ingetin. Ini buat portofolio kita bareng-bareng loh nanti mentas dari Unjaya ini. Biar kita ini benar-benar kompeten. Misalnya Cindy di Medan ya, Cindy ya, kamu ya? Betul Pak. Medan. Medan itu orang yang melek digital banyak, tetapi orang yang kompeten terhadap digital aset masih sangat sedikit. Teman-teman bikin dengan portofolio yang ada, teman-teman bikin proposal kepada CV-CV yang ada untuk dibuatkan dan dikelola digital asetnya, itu sudah dari duit loh cah. Selama ini teman-teman misalnya aktif di sosial media atau Tokopedia dan lain-lain kan sebagai buyer atau sebagai untuk kepentingan sendiri secara mayoritas, saya melihatnya begitu. Tetapi kalau ini dibalik, mungkin nggak teman-teman jadi konsultan digital marketing? Mungkin, apalagi bagi UMKM yang mereka butuh. Mereka nggak bisa membayar, tetapi bisa sinergi dengan teman-teman, dengan B2B istilahnya. Dan saya yakin teman-teman sudah dikenalkan istilah B2B itu di prodi manajemen, business to business. Bagaimana kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk contoh implementasinya, teman-teman bisa tonton tuh video yang terkait dengan McDonald. McDonald apa KFC ya? KFC. Kan ada tau film yang tentang KFC itu.
silahkan tonton, itu bisa jadi penyemangat kalian. Pemiliknya ini berkembang hanya di satu kota, setelah ada seorang sales yang bagus itu kemudian menawari mereka kerjasama, dan akhirnya di seluruh negara bagian di Amerika Serikat ada cabang KFC-nya, dan jadi tren baru di waktu itu. Nah, harapan saya ya mungkin nggak sebesar itu kepada teman-teman, tetapi seenggak-enggaknya orang-orang UMKM ini dengan kerjasama dengan kalian, kemudian mereka bisa menambah pegawai, itu sudah menjadi satu kepuasan tersendiri bagi saya. Kalau bagi teman-teman mungkin capaiannya bisa lebih baik lagi. Karena itu kalau secara hakikatnya ya, istilahnya secara hikmahnya itu mengandung pahala gitu loh kalau bagi saya. Tapi kalau secara bisnis ya bisnis is bisnis gitu. Tapi ketika bisnis berjalan memberikan implikasi pada bertambahnya jumlah pegawai, nah itu nilai kemanfaatan yang tinggi yang saya maksud itu. Simbiosis mutualismenya itu kemudian hadir di sana. Dan secara ekonomi makro itu bangkit. Apalagi lokal bisnis di daerahnya teman-teman masing-masing bangkit. Tapi kembali lagi itu butuh komitmen dari kalian. Ketika komitmen itu hadir, dilakoni benar-benar dengan tekun, ya hasilnya pasti ya bagus. Gitu. Oke. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, itu muaranya cuma satu, yaitu riset keyword. Nah, ini saya stop presenting untuk membangun merek dengan video karena key point-nya ada di research keyword. Oke, saya stop dulu yang ini, kemudian saya tampilkan yang ini ya. Saya share screen. Sudah tampak nggih layar saya nggih teman-teman nggih? Sudah. Nah, sekarang mulai perhatikan baik-baik. Iki mikir banget, strategi banget, dan perlu untuk ditonton videonya nanti berulang-ulang. Oke. Pertama ya, baca lagi konten marketing dan copywriting, coba diimplementasikan sebaik-baiknya di websitenya maupun di pin lokasi mapsnya ya, gitu. Satu itu. Yang kedua ini adalah secara generiknya adalah bagaimana mengoptimalkan digital asset yang kita miliki untuk mendapatkan calon pelanggan tertarget yang jauh lebih besar. Sekarang kita mulai aja dari studi kasus. Siapa yang mau dibuat studi kasusnya dari masing-masing bisnis ya teman-teman? Silahkan, open voice. Saya, Pak. Tia, oke. Tia bisnisnya apa Tia? Yang Buderin Mart itu, Pak. Buderin Mart itu berarti sembako ya? Ya kayak tos serba gitu, Pak. Tos serba. Kalau tos serba ini itu target pelanggannya itu lokal atau nasional, Mbak Tia? Masih lokal kalau sekarang, Pak. Belum pernah pengiriman gitu sih, Pak. Oke, belum pernah pengiriman. Tapi saat ini memang untuk melayani lokal ya. Berarti kalau toko sembako itu lokal, kalau kita bicara grosir itu berarti nasional. Gitu ya Tia ya? Iya, Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan menjadi toko grosiran untuk satu produk-produk tertentu dari ragam sembako yang ada. Kalau punya Tia, ini fokusnya adalah di lokal bisnis ya. Kalau ke lokal bisnis, jangkauan wilayahnya kan sudah jelas. Toko sembakonya Buderin Mart ini bisa melakukan pengiriman atau tidak? Pernah itu ngirim tapi radiusnya tuh cuma 3 kilo 2 kilo gitu, Pak, dari toko. Nah, kemudian kalau menurut sudut pandangnya Tia, itu butuh komitmen untuk kemudian
dalam pengembangan bisnisnya untuk siap melayani bagi pelanggan yang ada di rumah dengan mengirim barang gitu? Iya Pak, itu sudah kan dari dulu itu, ini kan memang usahanya udah lama Pak, dari awal tahun 2000-an. Terus emang pelanggan-pelanggan yang udah lama itu biasa gitu, cuman telepon atau WA terus nanti kita kirim barangnya gitu Pak. Oke, berarti selama ini kontaknya WA. Namanya ini Budiarin Mart seperti yang saya tuliskan ini. Iya Pak, benar. budiarinmart.my.id ya. Iya Pak. Betul ya tulisannya Budiarin Mart ya. Betul itu Pak. Nah, ini belum terindeks oleh Google. Kalau Muncul ya Pak. kalau pin lokasi Maps-nya namanya apa? Sama Pak Maps-nya. budiarinmart.my.id. Bentar Pak. Nggak ada ini. Nggak ada. No. Saya kok Amerika ya kan Bu. Ini udah Bantul. Soalnya itu kan kemarin Pak, dan kalau misalnya di daerah saya itu memang Google-nya itu belum yang bisa yang 360 derajat loh Pak. Oh ya, Belum ada. namanya Google Street View itu. Iya Pak. Nah, ini masih just deploy it, just another WordPress site. Nih. Temanya belum ya. Ini belum ya temanya. Nah, ini belum. Ini dari hasilnya. Ini secara konsep konten marketing dan copywritingnya sudah cukup bagus. Yang kurang tinggal tombol WA-nya ya, Tia ya. Iya Pak, itu kemarin kalau mau menambahkan itu gimana sih Pak? Kayak terus URL untuk Google Maps-nya itu juga Pak. Oh, bisa nanti di setting di DV nanti. Sebenarnya di tutorial di YouTube banyak ya. Bagaimana setting DV itu nanti bisa dicari teman-teman. Kalau untuk setting Maps-nya nanti nambah plugin itu juga bisa, atau nanti cari fasilitas yang ada di DV-nya itu kan nanti bisa ada edit terus nambah apa tuh namanya, nambah sub tema di dalam itunya. Oke, gitu. Itu Pak, kan kalau kemarin Cindy lihat di video YouTube, kalau buat nambah maps-nya itu pakai Google APK. Oh, nggak harus sih, nggak harus. Kalau APK-nya Iya, itu kan nanti developer. Nah, ini cuman dibikin frame dari maps-nya itu loh. Oh, kalau yang muncul kan bisa tuh ada Thames-nya kan Pak, di scroll bawah itu langsung muncul maps gitu. Kalau Cuman yang di Google itu memang pakai Google APK, tapi kalau ini berarti penting untuk belajar tema gitu ya, sederhananya ya teman-teman. Oke, kita tinggalkan dulu terkait tema dulu ya. Nah, nanti di pertemuan hari Selasa nanti ingetin saya untuk kupas tuntas terkait apa ya namanya, desain websitenya ya, desain websitenya, toolsnya, insight di dalamnya, biar nanti teman-teman ketika develop itu tidak banyak yang bingung, tidak banyak kendala itu nggih, karena saya kelupaan bahwa setup DV-nya, fitur-fitur di dalamnya, terus kemudian bagaimana cara menambah laman-laman yang ada di samping-sampingnya itu belum secara keseluruhan saya sampaikan. Tolong dicatat ya sih, nanti untuk saya sampaikan di hari Selasa ya. siapa? Oke, yang hari ini kita riset keyword. Karena Budiarin Mart untuk studi kasus ini belum muncul di Google, nanti kita kupas tuntas di hari Selasa. Yang hari ini kita coba untuk riset keyword dahulu. Saya gunakan studi kasus saya dulu ya. Saya biasa menggunakan studi kasus ini untuk setiap ngajar saya itu menggunakan web yang namanya batiktulis.com. Oke.
Oke, batiktulis.com yang biasa saya gunakan untuk studi kasus. Nah, ini bisnis ini sudah tidur sekitar 5 tahun teman-teman, tetapi digital asetnya masih tetap saya kelola dengan baik, sehingga apa namanya, ini yang hadir di internet kurang lebih seperti ini. Di Facebook dia ada, di Instagram dia ada seadanya, di Twitter dia ya yang penting ada. Kemudian di Maps-nya sudah ada dan sudah terverifikasi, websitenya juga udah oke banget. Konsepnya dia masih publishing. Jadi bagi teman-teman yang mau B2B dengan saya, atau mungkin bapak ibunya yang pengusaha atau perajin batik, boleh kontak saya untuk diskusi lebih lanjut terkait B2B agar bisa diimplementasikan. Nah, ini studi kasus yang saya bawa adalah batiktulis.com. Teman-teman lihat di sini, ini namanya site link ya, teman-teman ya. Ketika saya ketik batiktulis.com, maka dia muncul site link di sini. Ini artinya kelengkapan kelengkapan di websitenya, mulai dari kejelasan bisnisnya, kemudian katalog-katalognya, konten-kontennya itu sudah ada di sini, sehingga teman-teman bisa melihat kelengkapan. Kan kalau di sini juga dilihat bahwa bulan ini yang melihat sekitar 1000-an. Nah, saya nggak tahu nih di punya teman-teman sudah sampai 1000-an atau belum. Tapi ada another insight di sana yang penting untuk kemudian biar bisa kayak gini itu gimana sih caranya, kan gitu nih. Nah, di sini waktu itu saya bikin webnya ya seadanya, kurang lebih kayak seperti yang teman-teman hadapi saat ini. Ada beberapa kebingungan dan lain sebagainya. Cuman karena waktu itu saya juga di bidangnya informatika, jadi ada beberapa hal yang memang mungkin relatif lebih cepat gitu nih saya adaptasi di dalam pembelajaran menggunakan CMS WordPress ini. Sehingga itu saya ingin menunjukkan ketika kita mau jualan batik, kita sudah mengkonsep yang namanya website. Kita sudah paham yang namanya konten marketing dan copywriting. Saya ingin mengulang sekali lagi, apa perbedaannya konten marketing dan copywriting? Ada yang bisa bantu jawab? Izin menjawab, Pak. Silakan Novia. Kalau konten marketing itu kayak konten yang berisikan mengenai hal-hal tentang produk kita, di mana itu untuk menarik konsumen untuk mengetahui produk kita gitu loh, Pak. Tapi kalau copywriting itu kayak langsung aksi, jadi kayak ada tulisan langsung beli sekarang kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih Novia, jawabannya sangat cantik sekali dan itu tepat sekali. Apakah itu sudah diimplementasikan di websitenya masing-masing teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Tapi saya lihat yang punya dia belum ada tombol WA-nya ya. Mungkin yang lain sudah nih, kayak menu masuk, daftar dan lain sebagainya ini. Tapi yang kurang adalah di Saya sini. juga belum ada tombol WA-nya, Pak. Saya sudah ada, Pak. Apa webnya Novia? Suwati Modiste, Pak. Wah, iya. Ajarin, Nov. Kalau minta diajarin suruh traktir dulu Novia. Gini, Swasti Modiste gini. Novia. SUWATI, Pak. Oh. SUWATI. Swasti Modis. Hah? S-nya yang belakang nggak usah pakai, Pak. Oh, Yang alah. belakang. Gini. Ya. Yuk kita lihat teman-teman. Ini deskripsinya kayaknya, wah ya udah, cakep. Ini kasihan ya, ini modelnya kepalanya hilang semua nih. Iya, Pak, emang. Mana tombol WA-nya? Yang paling atas, Pak, yang sama Oh. sama kontak itu juga, menunya juga udah semua, Pak. Wah, isi mewir weleh-weleh nih. Oh, ini kontak me nih.
Ya, sama yang wawizard.id. cetak juga. Oke, kalau yang saya maksud ini kan dia tenggelam ya. Nah, kan tenggelam toh. Kan konsep konten marketingnya udah oke, tapi ketepatannya kurang tinggi. Ketika dibuka HP, coba nih kalau orang lihat web ini, mau kontak kamu caranya gimana kalau pakai HP? Mesti scroll dulu toh, atau Yang mesti. paling atas kan juga ada, Pak. Tapi coba coba nih saya contohkan website yang ini. Bagusan mana? Tombol WA-nya ada di mana? Efektifan yang tombol WA-nya di sini sih Pak, langsung klik gitu langsung. Nah, ini CS-nya bisa banyak. Tuh. Ya kan? Bisa pilih, tinggal diklik tombolnya. Kalau di scroll dia masih ada di sini tombolnya. Jadi ketika orang mau melihat itu, tingkat ketertarikan terhadap produknya sudah cukup tinggi. Itu konten marketing kan tadi, Novi ya, betul ya. Kemudian konsep copywritingnya diterapkan dengan dia klik, berikan kontak, thread. Kalau hitungan potensinya akan lebih tinggi ini daripada yang dimiliki Novia tadi, untuk menghitung probabilitas kemungkinan orang menghubungi kita secara jumlahnya. Pasti jumlahnya lebih banyak yang menaruh tombol di sini. Kenapa ditaruh di sebelah kanan, Novia dan teman-teman? Ada yang bisa jawab gak? Kanan bawah. Karena posisi itu adalah posisi yang termudah saat kita nyekrol HP, kan pakai tangan kanan. Ah, ya bisa. Ya, nek saya lebih cenderung jawabannya adalah karena lebih dekat dengan jempol. Kalian kalau pegang HP pakai tangan kanan itu lebih dekat dengan jempol nggak? Kalau pakai tangan kiri juga lebih dekat dengan jempol nggak? Ya Pak. Nah, Iya, Pak. satu itu yang tadi kendala maps ini ya. Sudah ada ya mapsnya ya. Nggak perlu pakai APK ya sini ya. Tapi ini kita bahas di hari Selasa. Kita kembali ke semesta pembicaraan kita yang namanya research keyword. Kita menentukan bahwa kita sudah sadar, sudah tahu bersama bahwa ini pasar. Internet itu adalah pasar, gitu ya. Sepakat ya kita di sini ya. Ya Pak. Pasar. Ada pasar, kalau di offline itu ada pasar Kolumbu, ada pasar Gamping, ada ini kan dia tersebar sana sini dan seterusnya. Demikian halnya juga di internet. Ada pasar yang namanya Google, ada pasar yang namanya Facebook, ada pasar yang namanya Tokopedia, dan lain dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Penting nggak kita punya lapak di masing-masing pasar ini? Penting nggak? Penting, Pak. Kenapa hal itu menjadi penting bagi kalian? Ya lebih banyak konsumen Pak di daerah manapun. Ya, semakin banyak lapak kita di banyak pasar, potensi kita untuk bisa bertransaksi jauh lebih besar. Kalau kita udah punya lapak, gimana caranya lapak kita rame? Kan gitu. How to-nya ini yang kemudian saat ini coba kita bahas. Kita mulai dari mesin pencari, studi kasus satu aja mulai dari mesin pencari. Nanti untuk implementasinya di semua jenis pasar ini kurang lebih sama. Kalau konsepnya konten marketing itulah membawa orang untuk mengenal dan suka dengan produk kita, kan gitu. Tapi kalau untuk copywriting, bagaimana membuat orang beli barang kita. Contohnya paling sederhana dengan mencet tombol komunikasi dengan itu, nah, konsep copywriting kita udah berhasil. Kalau kita bicara konten marketing, berarti kita harus membuat satu konten-konten yang informatif. Saya tegaskan sekali lagi bahwa konten itu adalah teks, gambar, maupun video. Kalau udah memahami ini, berarti ketika membuat konten harus ketiga unsur ini bisa saling melengkapi. Ketika saya bicara terkait dengan google.com, ini adalah semua jenis, maka ketiga hal itu harus masuk. Tetapi seenggak-enggaknya untuk all ini kita basisnya teks, konten dan basisnya teks. Ketika basisnya teks, maka kita juga harus memahami bagaimana membuat orang itu ketika mengetikkan di sini itu tahu barang kita, misalnya batik
Yogyakarta gitu ya misalnya ya. Apa yang terjadi di sini? Ternyata punya konten saya tidak ada, map saya tidak ada. Ternyata website-websitenya orang lain dan misalnya kok ternyata ada di halaman 1 tapi nomor 10. Kok nomor 10 kan gitu. Satu dari sisi pencarian. Yang kedua, ketika orang ngetik batik Yogyakarta, ya ketika kalian ngetik batik Yogyakarta, yang kalian pikirkan apa? Silahkan dijawab. Motif batik khas Yogyakarta, Pak. Enggak, maksud saya gini, ketika kalian ngetik kata batik Yogyakarta ini, di pikiran kalian itu, kalian tujuannya apa sih ngetik itu? Mencari toko batik di Jogja, Pak. Berarti kamu sudah kecenderungannya pengen beli. Oke ya, pengen beli. Kalau pengen beli itu sudah seharusnya itu sudah nggak ngetik ini toh. Tapi sudah ngomongin ini kalau menurut saya. Ya nggak? Iya, Pak. Kalau sudah pengen beli. Tapi kalau yang dia belum tahu, pasti kan misalnya saya wisatawan, berarti kan Yogyakarta ada batik enggak sih? Ya kan? Kalau udah tahu oh iya ada batik Yogyakarta. Motifnya apa aja sih? Ya kan? Benar enggak? Motifnya apa saja sih? Ada enggak ya batiktulis.com ya? Ah, ini ada di sini. Habis itu kalau udah tahu motif batiknya, maka maknanya apa ya dari setiap motif itu, gitu? Ada nggak di sini? Ada juga. Hah? Maknanya apa ya? Terus misalnya buat tugas biasanya penjelasannya gimana ya? Penjelasannya apa ya? Misalnya ini ada di nomor 2 untuk konten yang sama. Ini kita mencoba memahami calon pelanggan kita ya teman-teman, memahami calon pelanggan kita. Di sini saya coba studi kasusnya adalah batik yang benar-benar batik, bukan batik printing dan seterusnya, tapi yang betul-betul batik tulis, batik cap yang memang itu diproses dari proses tersebut. Nah, sekarang selanjutnya coba kita lihat perilaku yang lainnya. Ini adalah perilaku user yang sifatnya informatif. Ketika teman-teman memahami konsep konten marketing, maka hal-hal informatif ini yang perlu dan penting untuk dideliver kepada calon pelanggan kita. Nah, konten-kontennya seperti apa ya? Kalau motif batik berarti batik Yogyakarta itu kayak gimana, motifnya itu seperti apa, terus penjelasannya gimana, sejarahnya mungkin ya. Sejarah misalnya, sejarah ini kan yang informatif, mengenalkan kepada orang-orang bahwa sejarahnya batik Yogyakarta itu kayak gini. Nah, dari sini. Ini konten marketing. Kalau kita udah bicara perilaku pengguna, mencoba perilaku pengguna dengan karakter pengguna yang kira-kira secara forecasting kita memperkirakan bahwa orang yang mencari informasi di Google ini udah pengen beli barang itu. Tadi sudah saya trigger harga batik. Selain itu apa teman-teman? Kata-katanya apa? Selain itu. Batik murah di Jogja. Batik murah di Jogja disediakan oleh, kalian tahu nggak ini angkanya ini maksudnya apa? Jumlah kata dalam pencarian, Pak. Jumlah kata dalam pencarian ya, boleh. Ada pendapat lain? Hasil pencarian. Hasil pencarian.
Ada pendapat lain? Postingan atau yang udah ada di Google berkaitan sama kata kunci itu Pak, bisa kayak blog, lalu bisa toko, terus Hmm, bisa postingan di Instagram, Facebook juga ya Pak. tepat sekali, ya, tepat sekali. Ini jumlahnya. Kalau kita menargetkan ini, ya, kata ini kita targetkan, ya. Ketika orang ngetik kata ini biar website atau toko kita muncul di situ. Ini boleh nggak saya ngomongin jumlah pesaing kita? Boleh sih Pak. Boleh, pakai banget ya. Jumlahnya segini pesaingnya. Ya. Tapi kembali lagi, kita coba belajar untuk memahami perilaku pengguna ketika kita mau jualan. Kalau orang yang dicari itu, ini preferensi pengguna adalah batik murah di Jogja, itu kan artinya pembeli pengen nyari barang yang murah. Kalau kita jual harga murah, itu untungnya sedikit apa gede teman-teman? Sedikit Pak. Kalau sedikit, Tergantung. tergantungnya gimana ya? Kalau perputarannya cepat, misalnya dia untungnya biasanya Mm-mm. kalau harga normal pasaran satu baju 20.000, tapi karena murah dia untung 5.000 per lembar baju, tapi perputarannya 3 kali lipat dari harga yang normal. Normal kan untungnya juga banyak Pak. Nah, kemudian di sini berangkat dari sini, kamu jualannya mau model grosiran apa satuan? Kalau jual harga barang ini murah, biar putarannya cepat. Grosir Pak. Grosir. Boleh dong saya tambahkan ini di sini. Berarti kalau orang yang ini target audiensnya siapa ini ya, dan teman-teman? Kalangan Reseller. menengah ke bawah Pak. Reseller. Apa namanya? Kalangan menengah ke bawah mungkin Pak. Menengah ke bawah. Yang jawab reseller siapa tadi? Cindy Pak. Cindy. Satu menengah ke bawah, yang satu jawabannya adalah reseller. Kalau tadi dia ngomong biar putarannya lebih cepat, berarti kan harga murah putarannya harus cepat kan gitu. Nah, harga mahal putarannya bisa lebih lambat. Lek harga murah putaran cepat itu keywordnya adalah grosir. Kalau grosir, kalau untuk menengah ke bawah itu, kalau misalnya dia user, nggak mungkin kita jualan grosir. Tapi kalau reseller mungkin nggak? Mungkin Pak. Mungkin. Oke, kita dapat poin di sini. Berarti target audience kita misalnya secara kita generalisir adalah toko atau agen atau reseller, itu lebih tepat nggak? Iya Pak. Karena apa? Mereka ketika beli nggak mungkin beli satu, pasti belinya lebih dari satu, dan kita bisa bikin ketentuan di sana di toko kita. Tetapi di sini kan kita punya lapak di pasar, biar dilihat orang di pasar itu kita jualan apa. Bagi teman-teman di dalam websitenya, ketika konsepnya ada jual barang murah, maka petunjuk saya adalah grosir, distributor. Apalagi kata-kata tambahannya selain grosir sama distributor? Agen. Apa sunyi? Supplier Pak. Supplier, distributor, agen, grosir, dikombinasikan dengan ini. Ini produknya, ini kata-kata jualannya, ini lokasinya. Paham sampai di sini? Paham Pak. Sama. Paham. Jadi ketika menargetkan satu kata kunci, ya, teman-teman harus kombinasi, saya namakan sales ya. Ini word ya, ya kata-katanya ya. Sales ditambah produk ditambah
location. Oke, catat ya, catat. Cara implementasinya sudah paham ya, yang saya jelaskan tadi ya. Iya Pak. Oke, sudah paham. Dicatat baik-baik dan diimplementasikan jadi content marketing dan copywritingnya. Oke, poin pertama teman-teman sudah dapat. Ketika orang nyari di Google, maka kombinasi ketiga ini wajib ada. Entah itu posisinya di depan, tengah atau belakang ya. Ini tinggal dikombinasi aja dari tiga komponen ini, komponen utamanya. Setelah itu kita bicara yang namanya keyword turunan. Misalnya kita sebut grosir batik Jogja, kan sudah mencakup ya. Ya, produk sales, produk, lokasi. Ya. Ini lokasi, ini produk, ini salesnya. Di sini konsepnya adalah kata-kata ya, kata-kata yang terkait sales itu apa, grosir, agen, supplier dan seterusnya. Terkait produknya apa, ada batik, kain batik, batik tulis, baju batik, apalagi teman-teman terkait produk. Banyak sekali nih ragamnya. Terus kemudian keyword turunannya. Dari 3 kata yang kita susun ini aja, kita sudah ke-trigger 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 6 mungkin jika ada barangnya, 7, 8. Di-keep ya, di-keep. Di-keepnya itu dengan cara masukkan ke dalam WordPad-nya, WordPad-nya, atau buat daftar teman-teman ya, segmentasi audiensnya ya. Oke, misalnya contoh begini, saya notepad online enggak ya, biar saya enggak pakai. Nah, ini not cilik ya, kita gede ya. Kita berangkat dari daftar grosir. Jadi untuk bukan content marketing lagi, ini copywriting. Enggak deh, gini aja, daftar keyword target. Berarti segmentasi pertama tadi adalah sales, maka perlu ditambahkan daftar keywordnya. Misalnya di sini coba kita masukkan grosir batik Jogja. Berarti sini kita bikin list segini banyak ini teman-teman, grosir batik Jogja murah ya toh. Ini teman-teman bikin list kayak gini dulu, karena ini nanti bisa digunakan sebagai insightnya teman-teman di dalam membangun murah online. Bisa dilanjutkan sendiri ya teman-teman ya. Nah, tambahannya selain dari ini kan trigger yang pertama, ketika karakter ini saya bawa ke pojok, ini kan hasilnya seperti ini. Coba kalau saya bawa ke sini, hasilnya apa? Ini tambahannya gitu. Tambahannya, oh ternyata yang Yudhistira, batiknya Yudhistira populer nih di Google nih. Oh ternyata batik Pekalongan juga populer, Kencana Ungu. Nah ini kata-kata yang nyelip tengah. Nah itu bisa ditambahkan ke sini, ke daftar list ini yang ada di sini. Tambahkan, terus ditambahkan. Oke. Ini tadi masuk di sini ya, sekarang masuk di sini, keluar nggak? Nah, grosir dasar batik Jogja murah, ini tambahkan juga di dalam notepad tadi. Sudah. Kemudian coba kita melangkah ke yang depan, tidak ada. Berarti list yang saya sampaikan tadi perbanyak di sini. Seret, banyak banget. Ya. Kemudian coba dirangkum, ya.
Kemudian coba untuk dirangkum sesuai dengan relevansinya. Oke. Grosir batik Jogja murah dijadikan satu paket. Kemudian grosir daster singkatan dengan daster jadikan satu. Yang kaitannya dengan brand Yudhistira tadi jadikan satu. Kata-katanya tadi dibagi-bagi, dikelompok-kelompokkan. Kemudian setelah dikelompokkan oleh teman-teman, kemudian jadikan ini ya. Jadikan ini salah satu contohnya nih kan, anggap satu kelompok nih sama yang grosir batik Jogja murah online ini. Jadikan ini jadi artikel. Ya. Jadikan ini menjadi artikel. Artikel yang informatif. Ketika kita bicara artikel yang informatif, maka di sini sifatnya konten marketing. Agar orang-orang itu mengetahui produk kita. Betul nggak? Ya Pak. Tetapi ketika kita bicara copywriting berarti kan butuh tombol WA gitu aja sederhananya, atau action buttonnya. Action buttonnya mau seperti apa? Gitu ya. Kemudian kita bangun kerangka karangan setelah itu. Setelah dikelompokkan, ya kan? Kemudian di sini bangun kerangka karangan untuk penulisan. Kalau istilah di video sama gambar namanya storyboard. Yang saya tahu, mohon koreksinya ya kalau kurang tepat ya. Storyboard. Udah pernah belajar bahasa Indonesia belum? Belajar Pak. Belajar. Biar pernah belajar terkait mengarang tulisan belum? Iya Pak. Pengalaman liburan. Pengalaman apa ya? Cerita fiksi. Oh gitu. Nah, kalau mau membuat tulisan kayak gitu, itu biasanya disuruh bikin kerangka nggak? Kerangka tulisan nggak? Iya Pak. Nah, biasanya suruh ngapain tuh bikin kerangkanya? Coba, saya pengen dengar hasil belajar kalian. Tema. Tema, terus apa lagi? Judul Pak. Judul, terus Dilanjutin Nopi Pak. ya, yang lain silakan. Apa habis tema, terus judul, habis judul apa? Pokok-pokok Pembukaan. paragraf itu loh, Pak. Isi penutup. Oke, pokok-pokok paragraf gitu ya. Maaf ya, saya nulisnya nggak sesuai IED. Pokok-pokok paragraf itu biasanya berisi mukadimah, kemudian isi, kemudian penutup. Benar nggak gini nggak? Iya Pak. Iya Pak. Kalau saya ngomongin ini tadi, kira-kira temanya apa? Penjualan ya Pak. Temanya penjualan. Penjualan batik spesifik ya temanya ya. Kemudian dari temanya ini kan penjualan batik, berarti di dalam tema itu ada ini, ya toh? Ada ini. Untuk mengerucutkan kerangka berpikir kita. Judulnya apa kira-kira yang tepat? Untuk tema yang kita miliki ini.
Batik berkualitas Jogja. Batik berkualitas Jogja. Batik berkualitas Jogja. Nah ini dari temanya ini nggak ada yang masuk nih di dalam judul. Iya. Batik Jogja murah. Yo sih tak coba nih ya, batik Jogja murah. Masa judul cuma 3 kata ini kok rasa seru banget toh. Kan biasanya nek wong gawe satu judul informatif kan nggak cukup cuma 3 kata toh cah. Toko batik di Jogja yang murah. Toko batik di Jogja yang murah. Toko batik di Jogja yang murah. Yang lain apa pendapatnya? Nggak ada. Ingat ya teman-teman ya, kita bikin keyword, daftar keyword yang ditarget, tetapi target keyword kita itu judul kita itu. Kan kalau teman-teman googling ya, teman-teman googling gini toh, grosir batik Jogja gitu. Judulnya apa dah? Ini judul loh ini judulnya website loh. Ya toh? Ya nggak? Ini kalau titik-titik ini biasanya judulnya kepanjangan. Nih. Ini judul-judulnya. Ini jumlah pesaing kita 1.540.000 kalau 3 kata ini. Tapi kita tadi melihat di sini misalnya yang paling dekat ini ya, grosir batik Jogja murah. Pesaing kita 1.270.000. Ya. Kalau judul kita adalah toko batik di Jogja yang murah, kira-kira tampil di sini enggak? Tampil nggak kira? Tampil, Pak. Tampil ya. Tapi di sini judulnya toko batik di Jogja yang murah. Ya. Padahal target kita adalah ini. Tampil mungkin. Oh, berarti grosir ya Pak? Sebaiknya iya. Karena yang kita target adalah ini. Kan harapan kita ketika kita bikin konten ini nanti berada di peringkat 1, halaman 1 gitu nggak? Iya nggak sih? Iya, Pak. Kalau dia di halaman 2, kira-kira kemungkinan keterlihatannya besar apa kecil? Kecil. Kita tadi sudah sama-sama melihat ketika kita bikin 3 kata nih, kita coba 3 kata, jumlahnya 1.500.000. Kalau kita ditambahi termurah, ternyata pesaingnya jauh lebih sedikit. Artinya ini semakin banyak tambah katanya, semakin sedikit pesaingnya, bener nggak? Coba kita tambah lagi murah online, malah 7 juta. Kalau termurah dan terlengkap gitu, Pak. Oh ya, boleh. Termurah dan terlengkap, boleh. Pesaing kita segitu. Kalau ini pesaingnya berapa? Sebaiknya incer yang ini atau yang termurah dan terlengkap tadi? Yang termurah aja, Pak. Itu penting kita lakukan yang namanya riset keyword. Kita buat daftarnya. Pertimbangan salah satunya adalah pesaing. Diiling-iling ya, diingat-ingat ya. Diingat-ingat ya. Oh, berarti kita cari yang angkanya sedikit gitu ya, Pak? Iya, tapi nanti ada komponen tambahan lagi, saya ceritakan nanti di belakang. Kan ini tadi kita asumsikan ini adalah pesaing kita ya, betul nggak? Karena ini adalah jumlah daftar yang ada di Google, yang keindeks oleh Google di sini, jumlahnya sekian banyak, yaitu ini, dan kemudian ini kita asumsikan sebagai dia siapa? Pesaing kita. Pesaing.
maka kita perlu memilah pesaing yang paling sedikit yang kita prioritaskan untuk disajikan konten terlebih dahulu. Masuk akal nggak? Karena apa? Harapan kita untuk mendapatkan peringkat 1 halaman 1 ini tinggi. Karena dengan berada di halaman ini, keterlihatannya itu juga lebih tinggi, sehingga potensi orang untuk berkunjung ke website kita jadi lebih tinggi. Kalau pesaing kita semakin banyak, maka kompetisinya semakin ketat. Potensi kita untuk mendapatkan peringkat 1 halaman 1 jadi lebih kecil. Kalau dengan pesaing yang lebih sedikit, probabilitasnya lebih baik dibanding yang jumlah pesaingnya lebih banyak. Akan tetapi di sini juga penting untuk kita lihat dari indeks yang ada ini, yang betul-betul exactly menggunakan kalimat ini, ya. Artinya di sini kita membicarakan relevan, ya. Kata-kata ini relevan nggak dengan judul sama isinya mereka? Yang paling relevan yang ini. Yang ini, tapi ketika masuk ke sini dia berada di bawah kan? Dia udah berada di sini karena ada ini. Ya. Coba kalau teman-teman nulisnya nih, grosir batik Jogja termurah. Mana nih nggak ada yang lainnya yang exactly menyebutkan itu? Nggak ada. Kita buktikan jumlah judul yang ada di sini. Kita menggunakan Google namanya. Cukup ketikkan all in title, kemudian ketik Jogja, grosir batik Jogja termurah. Pesaingnya berapa teman-teman? 142. Potensi kita untuk menghajar ya dalam tanda kutip ya pesaing-pesaing kita ini asli nih, real pesaingmu untuk kata kunci ini adalah ini. Tapi yang terkait dengan judul. Di sini kita tadi semesta pembicaraan kita apa? Judul. Ya, judul. Ini namanya Dork ya, Dork Google ya. Nanti ada all in title, ada site, ada all in text dan seterusnya. Oke. Pak, ulangin sedikit Pak, maksudnya alin title tadi Pak. Alin title ini untuk kita melihat seberapa banyak sih judul yang mengandung grosir batik Jogja termurah ini ada di Google. Jumlahnya adalah sekian. Jelas ya? Jadi itu misalnya judul yang ada di Google itu termasuk kayak di marketplace, di sosial media juga masuk Pak? Iya, asalkan dia terindeks oleh Google. Enggak semua laman URL di Bukalapak, di Tokopedia itu terindeks oleh Google. Oh iya Pak, paham Pak. Ketika kita nyebut grosir batik Jogja termurah, kita cek kembali di sini. Exactly nggak terhadap kata-kata ini terhadap judul sama isinya? Nggak ada. Biasanya dicetak tebal sama Google kalau dia sangat relevan. Ya, murah, nggak ada yang termurah ada nih, tapi kombinasinya nggak terlalu banyak. Karena di sini lokal bisnis yang masuk cuma ini. Ya, malah ada blogspot, Tumblr dan seterusnya. Pesaing kita sangat sedikit di sini. Jadi sangat mungkin untuk kemudian ini kita buat sebagai judul. Udah, judul kita grosir batik Jogja termurah. Kombinasinya terserah. Toko grosir batik Jogja termurah atau toko grosir batik Jogja termurah oleh misalnya Buderin Mart misalnya. Karena brand ini penting juga untuk dijadikan di dalam judul. Toko grosir batik di Jogja termurah misalnya Buderin Mart. Ini jadi judul. Ya, judul artikel kalian itu. Kemudian selanjutnya adalah pokok-pokok paragraf. Kalau kita bicara pendahuluan, biasanya kalian ngomongin apa? Yuk.
bagian batik. Terus Terus eh, kesukaan masyarakat terhadap batik, apa? Masukan. kesukaan masyarakat. Yang lain? Jenis batik, Pak. Apa Rin? Jenis batik. Jenis batik. Terus? Yang lain? Cukup? Oke. Saya tambahkan ya. Oke, pengertian boleh, pengertian batik boleh, tapi biasanya kalau pengertian batik ini biasanya di landing page atau di halaman utama ini sudah cukup ada ya. Jadi ketika kita bicara spesifik di dalam judul toko grosir batik di Jogja termurah Budirin Mat ini, saya pikir tidak perlu menjelaskan batik itu apa. Kenapa? Karena di sini kalau udah judul grosir itu kan pasti pedagang yang beli, mayoritas pedagang. Dan pedagang kan udah tahu batik belum? Sudah. Jadi ini dieliminasi. Boleh nggak saya bicara Budirin Mat dulu? Ini as a brand ya. Iya, Pak. Kenapa Budirin Mat? Kenapa kamu membelinya harus di Budirin Mat? Diskon bla bla bla, cashback bla 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 dan seterusnya. Termurah. Salah satunya. Yang lain kira-kira apa? Ini kan paling tidak satu paragraf, dua paragraf perlu kita tambahkan di mukadimah atau pendahuluan. Ini secara perkiraan antara 200 kata ya, sekitar 200 kata. Terus kemudian isi apa yang mau kita bicarakan? Keunggulannya beli di situ, Pak. Oke, berarti ini saya pindah ya yang di mukadimah ya. Iya kan? Saya pindah ya, diisi ya. Piye? Kayaknya kalau itu ke produk-produk yang disediakan ya sih, Pak. Misalnya kayak range harga. Ya nggak tahu, kan kamu yang jualan ya. Ya, kayak gitu, Pak. Kalau diisi itu kayak Apa? produknya apa aja. Produk. Terus range harga. Harga. Kayak nanti fasilitas yang bisa didapetin apa aja gitu, Pak. Fasilitas. Misalnya nanti dapat tote bag khas ada nama brandnya atau pelayanan apa lagi gitu, Pak. Oke, cocok. Berarti jenis batik pindah ke bawah ya. Kan produknya. Enggak, Pak. Jenis batiknya itu jenis batik umum itu masuk di mukadimah. Oh, Terus ini jenis yang batik disediakan secara umum. Terus Terus yang lebih spesifik itu diisi kalau di yang dijual kalau diisi ya. Berarti Iya, Pak. produk yang dijual itu kan gitu toh. Range harganya, fasilitasnya apa aja. Ini berarti bisa ya 2 sampai 3 paragraf lah misalnya kan. Ini bisa kira-kira 300 kata ya toh. Yang penutupnya apa biasanya? Kontaknya, Pak. Penutup. Masih Penutup. Per- Mungkin cara pemesanan langsung, Pak. cara pemesanan itu mungkin diisi ya kalau cara pemesanan ya, atau mungkin di tempat lain, di artikel lain kalau cara pemesanan kan ya. Itu judulnya toko grosir batik. Kan judulnya itu loh. Iya. Mis Oh, berarti itulah toko-toko grosir batik termurah di Jogja. enggak dong.
di Mukadimah juga ini diisi di penutup misalnya ajakan kunjungan ke toko, nanti dikasih tahu kayak undangan nikahan itu loh, kalau mau ke lokasi lewat mana, ajakan membeli, enggak? Bener nggak? Iya Pak. Ajakan membeli yang lainnya apa? Cintailah batik misalnya. Kalau ini apa ya istilahnya apa nih? Slogan, Pak. Nah, slogan atau tagline atau apalah gitulah ya. Ini bisa 150 kata. Udah tuh jadi 600-an kata. Jadi satu artikel. Tapi di sini penting catatannya, teman-teman. Tambahkan kata kunci yang dibidik, dimasukkan ke dalam paragraf. Di setiap mukadimah, isi maupun penutup. Keyword yang dibidik apa tadi? Grosir batik. Grosir batik Jogja murah dan grosir batik Jogja murah online. Ya, masukkan ke body paragraf mulai dari mukadimah, isi sampai penutup. Buat kali menjadi satu kesatuan dengan kalimat yang kalian susun di dalam pokok-pokok paragrafnya. Bisa dipahami sampai sini? Paham Pak. Oke, kalau sudah bisa dipahami, teksnya sudah bisa disusun. Kemudian jangan lupa ditambahkan gambar. Gambar pendukung untuk menjelaskan barang yang kalian jual. Kalian jual produk, kalau nggak ada gambarnya siapa yang mau percaya? Benar nggak? Kalian jualan barang, kalau nggak ngasih link Tokopedia, Shopee dan lain-lain, juga tingkat kepercayaannya juga tidak lebih tinggi daripada di situ. Benar nggak? Jadi ketika kita membahas produk yang dijual, sampaikan juga kalau mau beli di mana. Dan itu ditampilkan di penutup. Ini toko kita, kalau lu mau beli kesini aja. Karena kami adalah toko grosir batik di Jogja yang termurah. Atau karena kita toko grosir batik Jogja murah dan bisa dibeli secara online. Keywordnya masuk nggak teman-teman? Masuk. Gambarnya juga dikasih keterangan. Mungkin gambar tokonya juga perlu disajikan di setiap kontennya. Terus kalau disajikan website tokonya juga Pak? Disajikan website. Kan ini nulisnya di website, Sin. Ya kan itu kan nanti kita bisa kan langsung toko bisa diakses di sini gitu kan. Oh, pin lokasinya maksudnya. Boleh. Atau soalnya sini pernah kayak contoh website untuk desain gitu. Nanti dibuka di website, terus nanti websitenya menyediakan langsung ke websitenya untuk desain itu gitu. Oh, ya. Itu punya Jogja Asik ya kalau nggak salah ya. Oke, ya boleh-boleh aja yang model konsep kayak gitu. Jadi nanti misalnya contoh ini, nanti kalian nulis artikelnya nggak di sini, ya. Itu tempatkan di sini yang namanya blog, ya. Tempatkan yang namanya blog. Nanti blognya berisi konten-konten yang sifatnya informatif seperti ini. Kalau ngiring belinya nanti malah justru linknya link tombol WA, link tombol ke menuju tokonya di Bukalapak atau Tokopedia, dan link menuju halaman homepage-nya. Nanti di dalam homepage-nya kan tertampil secara generik kan informasi yang ada di sini.
Nanti ketika di blog ada hal-hal informatif dan solutif di situ. Tapi kalau ini jadi satu tagline-nya teman-teman di halaman homepage dan dijadikan landing page yang sifatnya content marketing dan copywriting, ini jadi satu ya tidak apa-apa. Tapi jangan lupakan blog-blog nanti yang akan dibangun oleh teman-teman, karena pasti nanti untuk target-target yang lain kan tidak hanya ini kan, tapi ada yang lain kan. Terus pertanyaan selanjutnya, ini ada volumenya enggak? Bener enggak ada yang berkunjung pakai kata-kata ini enggak? Kalian kepikiran enggak itu? Jangan sampai kalian bikin konten ya, udah bikin daki istilahnya, udah wah serius banget bikin kayak gini nih, kurang nggak paragraf, nanti gue mau nulis beginian nih, gue mau nulis isinya kurang lebih kayak gini nih, tapi ternyata nggak ada yang ngunjungin. Kesel nggak? Ya, Pak. Masa mau kerja 2 kali kan nggak asik banget loh. Oke. Saya kasih another insight. Yang pertama kita lihat yang namanya Google Trend. Sebetulnya secara tren bagus nggak sih kalau gue jualan batik? Batiknya mau kain apa baju? Baju. Oke. Baju. Sih? Interest over time selama 12 bulan terakhir untuk semua kategori dan modelnya web search seperti yang tadi teman-teman lihat, interest over time-nya sekitar sekian. Ini tidak menunjukkan jumlah kunjungan ya, tapi skala 0% sampai 100% ya. Kalau dia lagi happening biasanya breakout, nyebutnya breakout kalau lebih dari 100. Dan daerah mana saja secara 12 bulan terakhir yang banyak mencari batik? Ternyata Aceh yang paling populer. Kalau di dalam topik baju, ya, ternyata ada di sini kata-kata ini yang mungkin bisa jadi kerangka tulisan baru di websitenya teman-teman, di laman blognya. Nah, ini kan keyword-keyword informatif ya teman-teman ya. Jadi mau ngasih tahu model-model baju batik yang terbaru tahun 2021. Mau sumbernya dari Jakarta Fashion Week atau mungkin Fashion Week yang lain yang merepresentasikan misalnya batik Aceh, Jambi, Kalimantan Tengah atau Kalimantan Utara. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah di daerah saya juga punya batik? Itu insight ini juga perlu dikepoin. Tapi kalau secara interest ketika membahas baju batik gini. Tapi kalau baju batik Jogja misalnya, ini ditandai warna merah ya. Kalau baju batik yang ditandai warna biru. Kemudian kita edit di sini deh baju batik Aceh, karena tadi lihat Aceh yang tertinggi kan. Baju batik Jogja yang paling tinggi. Tapi secara volume, apakah bagus? Kita lihat ke Upper Suggest. Ini adalah tempat untuk kita bisa melihat secara rata-rata berapa banyak sih orang yang mencari informasi terkait suatu topik di mesin pencari yang namanya Google. Kita setup di sini interestnya adalah di Indonesia. Setelah kita pilih Indonesia, kemudian kita ketik tadi yang namanya grosir batik Jogja termurah. Kurang gede ya teman-teman ya, tak gede. Kita klik enter. Search volumenya rata-rata per bulan ya, orang-orang mencari informasi tentang grosir batik Jogja termurah sebanyak 20. Kalau dibagi 30 ketemu berapa teman-teman? Berapa 20 per 30? Nggak sampai 1 kan kunjungannya per hari? 0, Pak. 0, tetapi di sini jangan lupa kalian ke trigger
yang lain. Ya, cuman volumenya sekian. Kalau nanti di dalam tulisan artikel kalian di sini menambahkan kata daster, menambahkan kata mukena, menambahkan kata online, ya toh, di dalam artikelnya 20 kira-kira ditambah ini, ya. Kita lihat untuk gimana grosir batik Jogja termurah, grosir batik Jogja termurah ini 10 volumenya ya, di sini 20. Berarti potensinya sekitar anggap aja ini 20, 30, 40, 50, 60. Dibagi 30 berarti rata-rata per hari 2. Nah, ini bisa dibuktikan oleh teman-teman dengan menulis. Maka langkah selanjutnya adalah buatlah satu aja artikel dengan cara seperti ini. Kalau bisa pilih volumenya yang gede. Nah, volume yang gede seperti apa, Pak? Misalnya tadi apa? Grosir batik Jogja ya. 210, gede kan? Tinggal kita lihat turunannya apa saja di sini. Ternyata banyak ya yang ngomongin daster, kain, spray. Dan di sini yang paling banyak apa? Daster sama kain yang nyari. Tapi kenapa pilih yang murah? Karena potensi untuk dapat peringkat lebih baiknya lebih cepat. Tinggal nanti PR-nya ngejar yang ini. Bisa dipahami sampai sini? Iya, Pak. Oke. Berarti sekarang masing-masing dari teman-teman di websitenya masing-masing buat artikel, buat tulisan sesuai dengan bisnisnya dengan cara riset keyword yang telah saya sampaikan pada pertemuan ini. Nanti hari Selasa kita review bareng-bareng. Bisa dilakukan? Bisa, Pak. Masuknya di blog ya, Pak, nanti. Bikin kategori yang namanya blog. Ya. Baik, Pak. Nah, sudah bisa toh caranya nulis di postnya? Tinggal Sudah, Pak. klik new post, pilih kategori yang sesuai, kemudian bikin tulisan. Itu. Monggo silahkan jika ada yang ditanyakan. Tidak ada? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kelas pagi ini saya akhiri. Silahkan tugas tersebut dikerjakan. Nggih. Oh, gini aja deh biar kekontrol. Nanti saya buatkan ini ya, assignment di e-learning ya. Nanti teman-teman bikin artikelnya tetap diposting di blognya tadi sesuai petunjuk, tetapi draft tulisannya disimpan di Microsoft Word, kemudian diunggah di e-learning ya teman-teman ya, untuk kontrol saya di dalam proses pembelajaran ya. Siapa? Oke. Baik, Pak. Oke, nanti akan saya buatkan assignment di sana. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, pagi ini, di pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Sampai ketemu lagi di hari Selasa nggih, sambil kita bahas tema-tema yang sudah kita rencanakan untuk kita bahas. Saya Aris Wahyu Murdianto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.